Novel Kesempatan Baru di Dunia yang Baru. Ringkasan. Sekuelnya, Boosted Continuation, sudah keluar. Sofia tidak bahagia dengan hidupnya setelah membuat beberapa keputusan yang salah. Introvert dan pemalu, bahkan sampai menghalanginya berinteraksi secara mendasar. Ia merasa kesepian karena tidak bisa berbicara dengan perempuan sama sekali, satu-satunya gender yang ia minati. Gadis itu ingin memperbaiki dirinya, tetapi Sofia tak mampu melakukannya tanpa bantuan setelah sekian lama. Hal itu berubah ketika ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan berakhirnya kehidupan yang sangat ia benci. Seseorang yang menyebut dirinya pengawas dunia, memutuskan untuk menyelamatkannya dari kematian. Ia memberinya kesempatan kedua di dunia lain di mana sihir pun ada. Ia juga memberkatinya dengan berbagai macam boost untuk membuat hidupnya lebih mudah. Sofia memanfaatkan kesempatan ini dan memintanya untuk menjadi lebih terbuka, percaya diri, dan sebagainya. Namun, sang pengawas tidak berhenti di situ. Ia meningkatkan setiap emosi dan sifat kepribadian, baik positif maupun negatif. Statistik fisiknya pun tak terkecuali. Lebih parah lagi, peningkatan tersebut juga tidak terlalu andal. Terkadang, peningkatan tersebut justru memberikan kompensasi yang berlebihan atau bahkan gagal. Sofia bekerja keras menghadapi situasi barunya yang rumit sambil berusaha sebaik mungkin di dunia barunya. Menjelajahi berbagai tempat, mempelajari sihir, akhirnya menemukan teman, dan mungkin lebih banyak lagi, sambil menjalani kehidupan yang lambat dan santai yang dipenuhi hal-hal remeh. Sayangnya, ia belajar sihir dari seorang guru yang sangat kuat, santai, dan agak tidak bisa diandalkan, yang kemudian menjadi teman pertama gadis itu. Hal ini tidak hanya menghancurkan akal sehatnya, tetapi penerapan sihir Sofia menjadi agak ceroboh, menyebabkan kejadian-kejadian aneh demi kejadian aneh. Ia bertemu banyak teman baru dan menjalani kehidupan yang santai, penuh dengan hal-hal remeh, 96% waktunya. Namun, kekuatannya yang luar biasa dan kurangnya akal sehat, ditambah dengan sifatnya yang sangat riang dan jarang memikirkan konsekuensi tindakannya, membuat hidupnya jauh dari kata lambat. Info. Seringkali, setelah Anda berhasil menyelesaikan sekitar 20 bab pertama, dan bagian-bagian yang melibatkan manusia, cerita ini merupakan perwujudan dari FLUFF. Namun, terkadang cerita ini bisa terasa sedikit sugestif tanpa bertele-tele di bagian selanjutnya. Tidak ada konten NSFW yang sebenarnya dan juga tidak ada yang deskriptif. Namun, akan terlihat jelas bahwa setiap pasangan memiliki kehidupan seks yang aktif yang sesekali disebutkan, termasuk beberapa detail. Para gadis terkadang bisa sedikit haus. Bab 1 Kesempatan Baru. Seorang gadis berjalan sendirian di jalanan kota yang ramai di malam hari sambil sesekali mendesah. "Ayolah, Sofia, tenanglah," gumamnya pelan. "Sendirian saja, meskipun aku masih lebih dari cukup muda, 23 tahun sama sekali bukan usia tua, dan aku seharusnya tidak kesulitan mencari pasangan. Aku juga merawat diri dengan baik, dan suka berolahraga." Agak aneh memang mengatakannya pada diri sendiri, tapi menurutku penampilanku cukup bagus. Sambil berbicara sendiri, gadis itu berhenti di depan sebuah toko dan melirik pantulan dirinya di jendela besar yang menghadap ke jalan untuk menarik perhatian pelanggan. Sofia, yang tingginya hampir 165 cm, memiliki lekuk tubuh yang atletis dengan kaki jenjang dan sedikit kulit kecoklatan. Meski begitu, ia masih memiliki lekuk tubuh yang lumayan di area yang penting baginya, yaitu dada yang lebih dari cukup besar untuk bentuk tubuhnya dan pinggang yang ramping. Rambut pirangnya yang berwarna madu tergerai melewati tulang belikat dan tampak bergelombang alami. Mata gadis itu berwarna hijau toska, dan bersama bulu matanya yang lentik, sungguh memikat. Bagian wajahnya yang lain, termasuk kulitnya yang bersih dan bibirnya yang merah muda, juga mempercantik penampilannya. Selain itu, Sofia mengenakan kaos putih lengan pendek yang dipadukan dengan celana jean denim dan sepatu kets hitam.
Desahan lain lolos dari bibirnya sambil terus berjalan. Yah, aku suka perempuan, dan kalau kamu sendiri juga begitu, itu tidak meningkatkan peluangmu untuk menemukan pasangan. Oke, tidak, itu lebih seperti alasan. Yang lain bisa mengatasi rintangan ini dengan baik, tapi mereka bisa berinteraksi dengan perempuan sejak awal. Aku yang pemalu dan introvert jadi tidak bisa berbicara dengan mereka. Ya, itu masalah. Bicara dengan pria memang lebih mudah, setidaknya kalau tidak terlalu panjang, tapi itu tidak membantuku. Bukankah lebih baik kalau aku tertarik pada laki-laki? Yah, aku juga ragu bisa mengajak mereka berkencan, tapi aku sesekali memperhatikan beberapa dari mereka sepertinya tertarik padaku dulu, jadi mungkin bisa saja berhasil. Oke, sebenarnya aku tidak mau, tapi tetap saja. Melihat sekeliling, Sofia menatap seorang laki-laki yang tak dikenal di antara kerumunan di sekitarnya dan mengamatinya. Dia lumayan tampan, ya, mungkin. Kurasa begitu. Dari segi estetika, tentu, kurasa. Mungkin. Ya, dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan jelas tidak ada perasaan yang terlibat dalam penilaiannya. Yah, satu saja terlalu kecil untuk dijadikan sampel, ya. Sambil berkata begitu, dia memeriksa beberapa pria lagi, tetapi hasilnya, paling banter, sama saja. Yah, ternyata sesuai dugaan. Sambil memutar bola matanya, ia terus mengamati sekelilingnya, dan akhirnya mata Sofia tertuju pada seorang gadis yang sangat menarik. Ia sedikit lebih tinggi dari Sofia dan memiliki rambut pirang platina panjang yang hampir tampak putih. Gadis itu juga mengenakan gaun musim panas putih bersih yang tampak serasi dengan warna rambutnya yang serupa dan menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu dipadukan dengan tas tangan merah tua yang menambahkan sedikit kontras dan semburat warna pada gadis itu. Sofia tak kuasa mengalihkan pandangannya. Ia langsung merasakan denyut nadinya sedikit meningkat, disertai perasaan hangat dan nyaman di dadanya. Tentu saja, seseorang yang benar-benar tipeku muncul sekarang. Ya, itu jelas takkan pernah terjadi. Perempuan adalah satu-satunya pilihan bagiku. Hebat, sekarang aku benci diriku sendiri karena berpikir untuk mencoba bersama seorang pria. Sambil menepuk pipinya sekali, ia terus berjalan tanpa tujuan, hanya berusaha menjernihkan pikirannya. Sayangnya, hal ini justru memperburuk keadaan. Sofia segera menyadari bahwa ia telah meninggalkan jalan perbelanjaan yang ramai dan berakhir di sebuah taman. Taman yang sebagian besar dipenuhi pasangan yang berjalan-jalan sore bersama sambil berpegangan tangan dengan ekspresif sempurna. Sambil mendesah lagi, suasana hatinya semakin memburuk. Betapa besar pengorbanan yang akan kulakukan untuk mengatasi rasa maluku. Aku benar-benar benci sendirian, tapi saat ini, kurasa aku tak mampu mengubah diriku lagi. Rasa malu itu sudah terlalu mengakar di otakku. Lagi pula, aku memang sudah seperti itu sejak dulu, yah, pubertas tiba. Begitu aku menyadari bahwa ketertarikanku pada beberapa teman perempuan dan teman sekelasku di sekolah, mirip, atau sama dengan, ketertarikan mereka yang semakin besar pada laki-laki, itu membuatku menjauhkan diri dari mereka karena kupikir aku aneh, dan itu salahku. Semuanya semakin memburuk sejak saat itu, sampai-sampai aku bahkan tak bisa lagi berbicara dengan perempuan. Aku benar-benar membuat kesalahan bodoh. Aku ingin kembali ke masa lalu dan menamparkan diriku yang dulu. Sama sekali tidak perlu menjauhi teman-teman perempuanku. Mereka juga tidak menjauhi para lelaki. Mereka malah berusaha lebih dekat dengan orang-orang yang mereka sukai. Pada dasarnya sama saja bagiku, kecuali beberapa detail kecil. Bukan berarti aku langsung tertarik pada setiap perempuan yang kutemui atau dekati. Aku seharusnya bisa punya teman seperti orang lain. Bahkan teman-teman perempuanku dulu, hanya satu atau dua yang mulai tertarik. Tapi sekarang, ya, kerusakannya sudah terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari lubang yang kujatuhkan. Gerah. Tiba-tiba,
Sofia mulai berteriak cukup keras agar semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Aku ingin memulai lagi dan menyingkirkan kesalahan-kesalahan yang telah melukaiku. Ia tak peduli dengan orang-orang yang melihatnya. Aku ingin pergi ke tempat di mana tak seorang pun mengenalku dan mengulang semuanya tanpa beban. Yah, sepertinya tak ada yang mengenalku di sini. Gadis itu bercampur dengan rasa benci pada dirinya sendiri. Memulai lagi dengan pola pikir yang bersih dan bebas dari ketidakmampuanku untuk berbicara dengan orang lain akan menjadi hal terbaik yang pernah ada. Meskipun masih tidak peduli atau bahkan memperhatikan orang-orang di sekitarnya, Sofia sama sekali tidak memperhatikan sekelilingnya. Ia terus mengeluh tentang situasinya untuk waktu yang lama hingga akhirnya ada sesuatu yang berhasil menarik perhatiannya sepenuhnya. Haha, tiba-tiba, semua yang ada di pandangan gadis itu berubah menjadi putih bersih. Apa yang terjadi? Tentu saja, karena sangat terkejut, Sofia bingung dan mulai panik. Kau benar-benar ingin memulai lagi. Suara laki-laki tak dikenal menggema di seluruh ruangan. Apa yang terjadi di sini? Kebingungannya semakin menjadi-jadi karena dia tidak dapat menemukan suara yang tampaknya datang entah dari mana. Apakah Anda sungguh-sungguh ingin pergi ke suatu tempat di mana tidak seorang pun mengenal Anda? Wajah Sofia memucat. Ia jelas-jelas mulai ketakutan. Ke tempat yang pasti tak seorang pun mengenalmu. Tempat yang sempurna untuk awal yang baru. Aku memang mengatakan sesuatu seperti itu, tapi, dia tidak bisa melanjutkan. Saya akan mengizinkanmu mengulanginya jika kamu menginginkannya. Tunggu sebentar, ada apa ini? Aku di mana? Kamu siapa? Kamu, apa? Sepertinya penjelasan lebih lanjut akan lebih tepat. Sebuah cahaya menyilaukan muncul di hadapan Sofia. Setelah cahaya itu padam, seseorang muncul. Pria itu tampak seperti berusia awal 20-an, seusia Sofia. Rambutnya panjang, coklat tua, dan penampilannya agak kasual dan tidak bisa diandalkan. Untuk apa adanya aku adalah pengawas dunia ini dan banyak dunia lainnya. Kamu, baginya, gelar pengawas dunia, terdengar penting, hampir seperti dewa. Memang, kau jelas-jelas tidak terlihat seperti itu. Sofia sangat terkejut sampai-sampai ia lupa situasi yang sedang dihadapinya. Kasar sekali, tapi, aku mengerti maksudmu. Ia menunduk. Cahaya menyilaukan tadi muncul lagi, dan seluruh penampilannya berubah. Ia tampak sedikit lebih tua dan lebih anggun, mengenakan setelan jas yang mewah, rambutnya ditata sempurna, dan ekspresinya berubah tegas dan serius. Bagaimana kalau begini? Maaf, gambar Anda sudah rusak. Kamu tentu tidak menahan diri, kan? Aneh, gumamnya sendiri setelah menyadarinya. Maaf, tapi kau memang tampak seperti orang penting. Dengan cahaya menyilaukan dan trik yang berubah-ubah ini. Senang rasanya aku sudah mengerti maksudnya. Ia kembali ke dirinya yang lebih muda. Jauh lebih nyaman. Ya, tentu saja bentuk itu juga lebih mudah untuk dibicarakan. Memang, tapi, ini cukup menarik. Menurut catatanku, kamu seharusnya punya kepribadian yang pemalu. Aku rasa aku tidak melihat banyak ciri khas ini. Ada apa ini? Sofia baru menyadarinya. Kau benar. Kenapa? Bagaimana? Apa kau melakukan sesuatu padaku? Menjadi dewa dan sebagainya. Aku tak pernah bilang aku dewa. Tapi aku mengerti maksudmu. Karena aku berasal dari bumi, mungkin ini bukan deskripsi yang sepenuhnya salah untuk posisiku. Sofia masih menunggu jawaban. Banyak bicaramu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Jawabannya agak samar. Aneh, memang, aku lebih jago ngobrol sama cowok daripada cewek, tapi nggak pernah sampai sejauh itu, nggak mendekati. Mungkin kita memang sangat cocok. Dia mengedipkan mata nakal padanya sambil tersenyum. Maaf, saya tidak tertarik. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam jawabannya. Aku tertembak. Namun,
dia tidak tampak sedih. Bukannya kamu tidak menarik. Itu hanya secara fisik mustahil bagiku. Aku tahu itu. Aku hanya main-main saja. Kamu tahu. Ya, lebih tepatnya, aku tahu hampir segalanya tentangmu. Itu benar-benar menyeramkan. Memang, kan? Ngomong-ngomong, dia punya kepribadian yang sangat santai. Dia sebenarnya mencoba untuk melupakan topik itu. Mau aku gantikan? Ubah apa sekarang tepatnya? Dia merasa ada yang terlewat di tengah jalan. Kamu tidak bisa bersama seorang pria. Apa? Sofia terlalu terkejut hingga tidak dapat berkata-kata dengan tepat. Aku bisa memberimu tubuh baru, beserta DNA baru, hormon baru, dan sebagainya. Yah, itu tidak dijamin, tapi ada kemungkinan kau bisa jatuh cinta pada pria dengan cara itu. Keheningan memenuhi area itu. Bagaimana? Sebelum aku memanggilmu, kamu sepertinya tidak senang dengan situasimu saat ini. Kamu juga lihat itu, ya. Dia teringat gerutuannya yang tertekan tadi. Makasih, tapi enggak, makasih. Oh, menyukai perempuan bukanlah masalahnya. Ia terdiam sejenak. Sebenarnya aku suka menyukai perempuan, terlepas dari omong kosong macam apa yang kukatakan tadi. Aku sendirilah masalahnya. Aku tak mampu menerima diriku, berbeda, sampai-sampai tak mampu lagi berbicara dengan perempuan. Ini semua salahku sendiri, dan aku tahu itu, tapi, aku tak bisa mengubah diriku semudah itu sekarang. Aku tak punya rencana untuk mengubah seksualitasku. Aku membenci diriku sendiri atas ucapanku, meskipun hanya sebagai candaan spontan. Aku sangat menyukai perempuan, dan aku lebih dari sekadar nyaman dengan itu. Meskipun aku tak beruntung dengan mereka, tapi seperti yang kukatakan, itu sepenuhnya salahku. Aku ingin mengubah diriku yang sekarang, bukan diriku yang sekarang. Jika itu masuk akal bagimu, atau tunggu, apakah sebaliknya? Pokoknya, kuharap kau mengerti maksudku. Ia kebingungan menjelang akhir. Begitu, ya, aku mengerti. Kalau begitu, tidak apa-apa. Dia tampak puas dengan jawabannya. Jadi, daripada memulai dari nol, kau lebih suka peningkatan status, begitu? Peningkatan status. Sofia memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apakah keduanya menggunakan bahasa yang sama. Alih-alih memulai dari awal dalam tubuh baru, kamu ingin tetap menjadi dirimu yang sekarang, tetapi dengan spesifikasi yang lebih baik. Misalnya, memiliki kekuatan untuk mengatasi kekurangan kepribadianmu saat ini, mendapatkan peningkatan yang baik dalam segala aspek. Yah, aku tidak keberatan menjadi beberapa tahun lebih muda lagi, tapi... Dicatat, ngomong-ngomong, maksudmu dengan dorongan, seperti meningkatkan rasa percaya diriku, membuatku bisa ngobrol dengan perempuan, dan semacamnya. Tentu, itu juga akan ditingkatkan. Terlalu. Tunggu, apa yang sebenarnya kau bicarakan? Sofia tidak bisa memahami maksud percakapan mereka. Saya akan membahasnya pada akhirnya. Tidak, tunggu dulu, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kenapa aku ada di sini? Anda baru mulai mempertanyakannya sekarang. Banyak yang harus kulakukan. Tunggu, berada di ruangan serba putih, berbicara dengan seseorang yang setara dengan Tuhan atau apalah. Jangan bilang. Gadis itu menyadari sesuatu yang mengerikan. Apa aku sudah mati? Secara teknis tidak, kurasa. Haha. Baiklah, aku memanggilmu sedetik sebelum kematianmu yang pasti. Terima kasih banyak. Tunggu, apa maksudnya? Aku cuma jalan-jalan di kota. Kok bisa tiba-tiba bikin aku mati? Berjalan-jalan, tenggelam dalam pikiran dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar, gagal memperhatikan lampu merah saat menyeberang jalan dan berhenti di situ. Aku bisa menyusun sisanya sendiri. Itu pasti tidak enak dilihat. Itu pasti bas yang besar. Sudah kubilang berhenti. Ia tak ingin membayangkan kematiannya sendiri, apalagi jika gambarannya begitu mengerikan. Sayangnya, aku terlambat. Apa maksudnya?
Kau tahu, meskipun aku bisa menghentikan waktu dan memanggil orang ke tempat ini, aku hanya bisa mengirim mereka kembali ke tempat yang sama pada waktu yang sama persis. Artinya, aku akan mati saat aku kembali. Sofia menjadi seputih kamarnya. Yah, sedetik setelah itu, tapi ya, begitulah adanya. Maaf aku tidak memanggilmu lebih awal. Tidak, terima kasih, sudah mau bicara terakhir kali waktu itu, sesuatu yang lain, tapi, bagus, suaranya terdengar sangat berat. Jangan terburu-buru, Nyonya. Hah, memang benar bahwa masa depan Anda di bumi hanya akan berlangsung sedetik lagi, tetapi ada pilihan lain. Oh pilihan, seperti yang sudah kukatakan, aku adalah pengawas banyak dunia, bukan hanya duniamu. Kalau kau mau, aku bisa mengirimmu ke dunia lain. Dunia tempat kau bisa melanjutkan hidupmu untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya aku bertanya apakah kau ingin mencoba lagi di tempat yang benar-benar tak seorang pun mengenalmu ketika aku memanggilmu ke tempat ini. Petik 2. Jadi, itu atau kematian yang pasti, ya. Cukup banyak. Ahahaha, bentaknya. Jangan bilang semua buku yang kubaca untuk mengisi waktu itu benar-benar. Oh, ya, bumi memang punya banyak literatur tentang reinkarnasi dan transmigrasi, kan? Seharusnya aku mulai dengan itu agar lebih mudah. Jadi, bagaimana? Mau coba? Beri aku waktu sebentar, ini terlalu berat untuk ku terima sekaligus. Sofia tentu saja kesulitan menghadapi situasi ini. Dunia macam apa yang ingin kau kirim kepadaku? Kalau dunianya kejam dan brutal, aku yang tak berdaya ini akan segera berakhir di tempat putih ini lagi, kan? Jangan khawatir, hanya sedikit di antara mereka yang lebih ganas daripada bumi. Petik 2. Itu tidak berarti apa-apa. Tergantung daerahnya, itu juga bisa berarti kematian, lagi pula, dan tempat-tempat seperti itu tidak sedikit di planetnya. Pengawas itu berhenti sejenak. Kau berhasil menangkapku, baiklah, jangan khawatir. Aku akan memastikan kau tidak akan terluka. Oh oke, Sofia hanya mengangguk lemah. Bisakah saya menganggapnya sebagai jawaban ya? Dunia seperti apa yang ingin kau kirimkan padaku? Ah, jangan bilang ada sihir dan sebagainya. Mau ke tempat yang memungkinkan penggunaan sihir. Tentu, ada beberapa di antaranya di bawah pengawasanku. Tentu saja, tapi pasti ada monster di mana-mana juga, kan? Kalau mengikuti polanya dan sebagainya, kamu tidak bisa memiliki yang satu tanpa yang lain. Lagi pula, itu akan terlalu membosankan untuk diawasi. Apakah itu benar-benar sesuatu yang harus kau akui? Dia mulai meragukan niat si pengawas itu. Sekali lagi, jangan khawatir. Sekalipun ada monster, mereka tidak akan mengancammu, nak. Dia memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan Sofia. Apakah mereka semua sangat lemah? Tentu, mari kita lakukan itu. Dia mulai ragu. Ngomong-ngomong, setelah itu diputuskan, apakah ada keinginan lain untuk dunia barumu? Jadi sudah diputuskan, ya. Sofia kehilangan semangat untuk berdebat. Oke, tentu saja, mungkinkah ada dunia di mana preferensiku tidak didiskriminasi? Atau setidaknya, tidak sampai mengkhawatirkan. Ia ingin setidaknya sedikit diyakinkan tentang keadaan dunia barunya. Dunia di mana homoseksualitas diterima secara luas, ya. Ternyata ada dunia yang cocok sekali. Benarkah? Aku ingin pergi ke sana kalau begitu. Asalkan itu tidak masalah, yang lainnya tidak penting. Yah, aku tidak ingin terlalu serakah. Lagi pula, kau membantuku, memberiku kesempatan baru. Sofia ingat bahwa dia pada dasarnya sudah mati di dunia lamanya. Kamu gadis yang baik. Baiklah, sisanya akan kuputuskan sendiri, termasuk detail-detail kecilnya. Tidak ada yang terlalu gila, oke. Di mana asyiknya? Lagi pula, aku juga ingin menikmati kehidupan barumu. Pernah jadi orang yang menyeramkan, ya. Gadis yang baik, suaranya terdengar sangat berbeda dibandingkan sebelumnya.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sofia tersenyum tulus di depan seseorang. Kamu punya senyum yang menawan. Dia terdiam sejenak. Terima kasih banyak, ini pertama kalinya seseorang mengatakan hal itu padaku. Bukankah itu hanya karena kamu belum menunjukkannya kepada siapapun sebelumnya? Itu mungkin ada hubungannya. Sofia sedikit mengecil. Tapi jangan jatuh cinta padaku sekarang, oke? Aku sudah bilang, tapi nanti kau hanya akan patah hati. Dasar anak nakal. Kebohonganmu yang pemalu itu nyata, ya. Seandainya saja, aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kuharap aku bisa menemukan gadis yang bisa kuajak bicara dengan cara yang sama di dunia baru. Dia menekankan sebuah kata penting dalam kalimatnya. Mungkin aku terlalu banyak mengutak-atik statistik kepribadian. Gumamnya hampir tak terdengar oleh gadis itu. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Tidak, cepat atau lambat kau akan mengetahuinya. Rasa curiga terhadap lelaki itu sudah menjadi hal biasa baginya. Baiklah, bersenang-senanglah di dunia barumu. Dengan suara yang jauh lebih kuat dan bermartabat, ia mengakhiri percakapan mereka. Sekali lagi, terima kasih banyak Ba. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, pandangan gadis itu menjadi gelap. Maaf, Sofia. Aku bisa saja memanggilmu beberapa detik lebih awal, tapi apa asyiknya? Yah, aku jamin kau akan jauh lebih menikmati hidup barumu daripada sebelumnya. Bab 2 tiba di dunia baru. Karena suatu kejadian malang, kehidupan Sofia di dunia asalnya berakhir. Untungnya, seseorang yang seperti dewa, sang pengawas dunia, menyelamatkannya dan membiarkannya melanjutkan hidupnya di dunia lain. Ia baru saja tiba dan wajar saja masih bingung. Yap, aku benar-benar berada di dunia yang berbeda. Begitu Sofia bisa membuka matanya lagi, tak dapat disangkal bahwa tempat di sekitarnya tak mungkin berada di bumi. Ia mendapati dirinya berada di lapangan terbuka yang ditumbuhi rerumputan hijau subur, hampir sejauh mata memandang. Lebih jauh lagi, ia melihat pegunungan yang luar biasa luas. Namun, menatap langit membuatnya yakin. Matahari tak hanya jauh lebih jingga dan sedikit lebih besar, tetapi Sofia juga bisa melihat dua planet dengan mata telanjangnya secara detail. Satu berwarna hijau muda, dan yang lainnya terbungkus rona ungu, dengan garis-garis merah muda. Kelihatannya menakjubkan, itu pasti. Rasanya terlalu berlebihan, dan ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Matanya menjelajahi dataran luas itu ketika sesuatu yang mengkhawatirkan memasuki pandangannya. Tunggu sebentar, kau dewa tak berguna, atau apalah kau ini? Kau tak bisa menjatuhkan gadis di tempat penuh lendir. Benar saja, Sofia menemukan segerombolan lendir semi-transparan berdiameter 50 cm hingga 1 meter, perlahan menggeliat ke arahnya. Aku tahu kau menjijikkan. Ia mengumpat ke langit sebelum kembali fokus pada masalah yang ada. Memantau orang lain tanpa izin saja tidak cukup. Apa yang harus kulakukan? Melawan? Tidak sama sekali. Aku tidak punya senjata, dan ia melirik goyangan mengerikan para slime itu lagi. Lebih parahnya lagi, ia menyadari beberapa dari mereka bahkan memiliki sesuatu yang menyerupai tentakel yang tumbuh dari tubuh mereka. Aku sama sekali tidak akan menyentuh mereka, apalagi mendekati mereka. Tidak akan terjadi. Tidak akan pernah. Apalagi, melarikan diri. Ya, kurasa itu ide yang bagus. Mereka sepertinya tidak cepat sama sekali. Aku lebih dari cukup kuat untuk berlari lebih cepat dari mereka, oke. Setelah memutuskan strategi, Sofia berbalik dan menendang tanah untuk berlari cepat. Ada yang aneh, karena tidak yakin apa yang membuatnya merasa seperti itu, ia menoleh dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia hanya berlari beberapa detik, tetapi titik awalnya sudah di kejauhan. Tidak selalu secepat ini, kan? Tidak, tentu saja tidak. Baiklah,
Ayo kita cari tempat aman dan cari tahu apa yang terjadi. Gadis yang kebingungan itu terus berlari selama beberapa menit sebelum mencapai sebuah danau yang tampak indah dikelilingi beberapa pohon. Di sana, ia duduk di atas batu besar di dekat pantai untuk mengatur napas, atau begitulah rencananya. Aku sama sekali tidak kehabisan napas, meskipun sudah berlari sejauh, beberapa kilometer. Tanda tanya. Seperti apa aku ini, sampai bisa berlari secepat ini? Dan semudah itu. Astaga, apa yang telah kau lakukan padaku? Ia kembali menatap langit untuk menghilangkan keraguannya. Oh, kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak pernah memberitahuku namanya, kan? Yah, terserahlah. Aku masih bersyukur kau menyelamatkan hidupku, kurang lebih. Tapi entah kenapa aku tidak bisa merasa bahagia. Kau keterlaluan. Bagaimana aku bisa hidup normal kalau aku seperti ini? Keluhannya yang terus-menerus tentu saja tidak mendapat jawaban. Tunggu sebentar, setelah selesai menyuarakan kekesalannya, Sofia menyadari sesuatu yang lain. Aku agak, katakanlah, sibuk sampai sekarang, tapi bukankah seluruh tubuhku terasa agak berbeda? Tanda seru. Tanganku juga, sepertinya aku tidak mengingatnya. Petik 2. Ia memandanginya cukup lama. Oi, jangan bilang si idiot itu benar-benar. Ia mulai panik setelah mengingat percakapannya dengan pengawas itu. Meskipun ia jelas-jelas menyangkal ingin menerima tubuh baru, ternyata dia punya rencana lain. Oke, kalau dia maunya begitu, aku akan mencari cara untuk bertemu dengannya lagi. Dan aku akan merobeknya menjadi tubuh baru. Dalam kemarahan yang meluap, ia melompat dari batu besar dan menendangnya sekuat tenaga. Namun, alih-alih merasakan sakit yang tajam di kakinya akibat benturan keras itu, gadis yang murka itu hanya mendengar suara seperti ledakan. Warna yang tersisa di wajahnya pun lenyap. Bergerak seperti robot rusak, Sofia perlahan menunduk, hanya mendapati gumpalan debu dan kerikil yang tersisa. Kau tidak mungkin serius, orang itu benar-benar mengubahku menjadi monster, tapi, senyum muncul di wajahnya. Ahaha, dengan kekuatan seperti itu, aku benar-benar bisa mencabik-cabiknya. Itu salahmu sendiri. Oke, sekarang tujuanku sudah jelas, ayo kita cari cara untuk menghubunginya. Haruskah aku coba cari kota dan bertanya-tanya? Ya, bertanya pada orang-orang bagaimana cara menemukan dewa untuk memukulnya pasti akan sangat berhasil. Sambil mendesah, dia berhenti. Tunggu, apa aku masih ingin bertemu orang sekarang? Terutama laki-laki. Sekecil apapun kemungkinannya. Bagaimana kalau tubuh baruku tidak sesuai dengan keinginanku? Sebuah getaran menjalar di tulang punggungnya hanya karena membayangkan konflik itu. Tetapi apa pilihan lain yang kumiliki? Mungkin aku bisa menemukan perpustakaan di kota. Kalau begitu, aku bisa mencari sendiri. Baiklah. Lupakan saja soal tidak ingin bicara dengan orang lain sekarang. Aku tidak yakin apakah akhirnya aku bisa, berdasarkan pengalaman masa laluku. Dengan perpustakaan, masalahnya pada dasarnya terpecahkan dengan sendirinya. Menemukan hal-hal seperti titik-titik kekuatan keagamaan atau tempat-tempat umum yang berhubungan dengan dewa atau makhluk yang lebih tinggi seharusnya sudah terdokumentasi dengan baik. Dia kesulitan menyebut pengawas itu sebagai makhluk yang lebih tinggi. Bagus, ayo kita mulai operasi, cabik-cabik dia. Sofia mengepalkan tangannya dengan semangat barunya dan melihat sekeliling untuk memutuskan jalan mana yang harus ia tempuh untuk mencapai sebuah kota. Namun, matanya berhenti pada air danau yang berkilauan, hampir seperti cermin, di sebelahnya. Karena sekarang aku terjebak dengan tubuh ini untuk sementara waktu, lebih baik aku. Terlepas dari kemarahannya yang tampak alami, Sofia masih sedikit penasaran dengan penampilan tubuh barunya. Perlahan, ia berjalan menuju air untuk melihat pantulan dirinya di permukaan, melirik dengan ragu. Ia mengerjap beberapa kali. Gadis itu tidak yakin apa yang ia duga, tapi jelas bukan itu yang sedang dilihatnya.
Itu aku. Bukan. Yah, bukan aku yang dulu, tapi aku yang beberapa tahun lalu. Aku ingat tatapan itu, orang yang terpantul di air adalah versi dirinya yang lebih muda. Ia sedikit lebih kecil, tidak sesempurna dulu, dan suka berada di area tertentu. Rambut gadis itu juga sedikit lebih pendek, kira-kira sepanjang tepat di bawah bahunya. Rambutnya agak acak-acakan, dengan beberapa helai mencuat, dan warnanya juga tampak lebih terang, lebih menyerupai warna pirang keabu-abuan daripada pirang madunya sebelumnya. Penampilan Sofia secara keseluruhan tampak sedikit lebih remaja. Meski begitu, karena pikirannya masih lebih dewasa, pengalamannya terlihat dari ekspresi wajahnya. Ini membuatnya tampak sedikit lebih dewasa daripada yang ditunjukkan tubuhnya. Pakaiannya pun telah berganti karena saat ini ia mengenakan kaos hijau limau dengan celana pendek coklat. Meskipun celana itu tidak benar-benar hot pants, karena menutupi semua bagian penting dengan mudah, Sofia tidak terlalu suka betapa terbukanya pahanya. Penyempurna pakaian barunya adalah sepatu bot coklat muda yang panjangnya sampai di atas mata kaki. Secara keseluruhan, pakaian itu juga terasa agak kasar saat disentuh, tidak sebanding dengan kualitas yang biasa ia dapatkan di dunia lamanya. 15, mungkin 16 tahun, kurasa. Helaan napas lega lolos dari bibirnya. Apa-apaan? Jangan menakut-nakuti aku seperti itu, dasar idiot sialan. Keluhan lain melayang ke langit. Sofia tiba-tiba membeku saat teringat sesuatu. Aku tidak keberatan jika lebih muda beberapa tahun, tapi, secuil percakapan sebelumnya dengan pengawas itu muncul di benaknya. Tawa kering menggema di seluruh ruangan. Ini salahku. Ia berlutut. Dia langsung saja melanjutkan apa yang kusarankan sambil bercanda. Aku tidak bermaksud begitu. Semua orang akan langsung bilang begitu kalau ditanya tentang tubuhmu. Yah, tidak apa-apa, kurasa, amarahnya lenyap sepenuhnya. Sekarang aku tahu itu sebenarnya tubuhku, hanya beberapa tahun lebih muda. Aku sangat senang. Sofia akhirnya bisa merasa tenang setelah datang ke dunia ini. Wah, banyak sekali keributan yang tidak penting, malahan, menjadi muda kembali itu menyenangkan. Tapi, kejam melihat betapa banyak perubahanku dalam beberapa tahun ini, lebih baik tidak dipikirkan. Merasa perlu bersantai, Sofia mundur beberapa langkah dari danau dan membiarkan dirinya terduduk di rerumputan dataran yang tampak nyaman dan asri. Nyaman sekali. Ia memejamkan mata, menghabiskan sekitar 5 hingga 10 menit seperti itu. Namun, sebelum tertidur, matanya kembali terbuka. Menjadi lebih muda lagi memang menyenangkan, tapi dia tetap saja mengubahku menjadi monster sialan. Ia mengingat kembali bagaimana ia dengan mudahnya memecahkan beberapa rekor dunia sambil melarikan diri dari para slimi atau bagaimana ia dengan santainya menghancurkan batu besar hanya dengan satu tendangan. Jangan bilang dia membuatku menjadi karakter curang yang sangat kuat seperti di semua novel itu. Tidak mungkin. Ia tidak ingin mempercayainya. Lagi pula, aku merasa dia mengacaukan hal lain, seperti kepribadianku. Aku belum pernah sejujur ini sebelumnya, kan? Terlepas dari kepolosannya, dia tetaplah seperti dewa, kan? Kurasa tidak normal bersikap sesantai itu padanya. Sebenarnya, kalau dia melakukan itu, aku mungkin harus berterima kasih padanya. Aku mungkin bisa bicara dengan orang-orang sekarang. Tapi tetap saja, mengubah karakterku. Menakutkan. Meskipun Sofia menyukai kemungkinan-kemungkinan itu, tetap saja terasa salah baginya. Belum lagi itu juga membuatnya jadi tidak fokus. Dia berhenti sekali lagi, mengingat cuplikan percakapan mereka lagi, semakin banyak hal mulai masuk akal. Aku mengerti sekarang, itu yang dia maksud dengan boosting. Orang itu mengambil hal-hal seperti kekuatanku dan bahkan sifat kepribadianku dan, memodifikasi, boostingnya. Tapi aku agak takut dengan seberapa banyak sekarang. Dari segi kekuatan, aku benar-benar monster.
Aku sungguh berharap dia sedikit lebih berhati-hati dengan yang lainnya. Yah, dia memang dewa. Aku seharusnya percaya padanya untuk membuat keputusan yang bijaksana. Hening sejenak. Petik 2 titik titik titik. Aku celaka. Ya, ia tak bisa mempercayainya. Lagi pula, dulu aku jago olahraga karena itu pengalih perhatian yang bagus dari hal-hal yang kurang menyenangkan dalam hidup. Jadi, mungkinkah itu berarti karena aku sudah di atas rata-rata dalam hal tubuhku, dia tanpa sengaja meningkatkan kekuatanku hingga mengerikan. Ini berarti sifat-sifat kepribadianku yang, jauh di bawah rata-rata akan meningkat ke tingkat normal. Sofia berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Oke, ayo kita lakukan. Ia sampai pada kesimpulan yang tepat. Kalau aku salah, aku masih bisa pakai operasi, mencabik-cabiknya, seperti tadi. Rencana B juga sudah terlaksana. Dengan motivasi yang kembali tinggi, Sofia bangkit dari rerumputan, menepuk-nepuk debu di pakaiannya, dan mulai berjalan menuju kota berikutnya. Ia segera berhenti lagi saat menyadari kelemahan fatal dalam rencananya. Aku masih belum tahu sedikit pun di mana aku berada. Bagaimana aku bisa menemukan kota seperti itu? Tergantung jalan mana yang kupilih, aku bisa saja berakhir berjalan ke arah yang salah, dan tidak pernah sampai ke kota manapun. Dalam keadaan sedikit terjepit, Sofia melihat sekeliling, mencoba menemukan tanda-tanda peradaban. Sayangnya, yang ada hanyalah alam yang belum tersentuh di sekelilingnya. Oke, terserah, bagaimana kalau ke sini? Ia menunjuk ke arah yang acak tanpa berpikir. Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan di sini, semoga saja orang itu juga meningkatkan keberuntunganku, membuat tebakanku benar. Setelah menyingkirkan segala kekhawatirannya, Sofia mulai berjalan di jalan yang dipilihnya berdasarkan keinginannya sendiri. Bab 3 kontak pertama. Setelah mengatasi keterkejutan awal berada di dunia yang berbeda dengan tubuh yang lebih muda dari sebelumnya, Sofia kini menikmati perjalanannya mencari peradaban. Sebelum datang ke dunia ini, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota, jarang melihat tanaman hijau, kecuali beberapa taman yang biasa ia kunjungi untuk latihan lari. Ia dengan bersemangat melihat sekeliling, menikmati pemandangan baru. Terutama tanaman dan pepohonan yang tampak eksotis menarik perhatiannya. Gadis itu terus-menerus berhenti untuk melihat flora yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, bahkan di buku atau di TV. Hal ini membuat kemajuannya relatif lambat. Namun, karena tidak tahu kemana tujuannya, Sofia tidak merasa perlu terburu-buru dan lebih mengutamakan kesenangan daripada efisiensi. Pohon apa itu? Sekali lagi, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu. Pohon yang dimaksud memang aneh. Alih-alih tumbuh vertikal, pohon ini berbelok tajam 2 meter di atas tanah dan terus tumbuh horizontal membentuk huruf L. Cabang dan daunnya sudah menyentuh tanah, dan buah-buah merahnya yang kecil dan berduri, tumbuh dalam jumlah yang luar biasa banyak di pohon ini. Buah-buah ini agak mirip leci, ya. Tunggu dulu, bentuknya mirip. Leci tidak berduri. Kurasa namanya rambutan atau semacamnya. Ia sendiri tidak yakin. Berarti bisa dimakan ya. Berpikir begitu, Sofia hendak meraih buah itu, tapi ia mengurungkan niatnya sebelum meraihnya. Tidak, meskipun bentuknya sama, mirip buah aneh yang kukenal dari dunia lamaku, bukan berarti sama. Pertama-tama, meskipun aku belum pernah melihat rambutan, atau apapun sebutannya, pohon sebelumnya. Tunggu sebentar, apa mereka tumbuh di pohon? Ia memiringkan kepalanya, mencoba mengingat jenis buah apa yang ada dan bagaimana mereka tumbuh. Pokoknya, aku yakin bisa bilang di manapun mereka tumbuh, bentuknya tidak seperti ini. Ia melirik pohon yang bentuknya aneh itu lagi dan menarik lengannya. Meskipun aku penasaran, lebih baik aku berjaga-jaga daripada menyesal. Ia cukup berhati-hati untuk tidak mencicipi buah sembarangan di dunia yang tak dikenal. Setelah minatnya pada pohon itu memudar, Sofia melanjutkan perjalanannya untuk menemukan sebuah kota.
Akhirnya, ia mempercepat langkahnya karena tidak banyak yang menarik, tetapi ia akhirnya harus berhenti karena alasan lain. Ia melihat sekeliling sebelum meletakkan tangan di dagunya sambil memiringkan kepala. Aku tersesat, aku memang tersesat sejak awal, tapi sekarang rasanya lebih tersesat lagi. Ia berlari santai selama 1 atau 2 jam terakhir, menyamai kecepatan lari cepat dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Namun, masih belum ada tanda-tanda peradaban sama sekali. Jangan bilang keberuntunganku dulu sangat buruk, sampai-sampai dengan dorongan pun, tetap saja tidak berarti apa-apa. Itu akan menjelaskan banyak hal. Semuanya akan masuk akal sekarang, sebenarnya. Setelah sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk menemukan jalannya, Sofia mulai menyesali keputusannya. Bukan berarti ia punya alternatif lain sejak awal. Sambil mendesah, ia menggerutu memikirkan kemungkinan ia tidak terlalu beruntung, kalaupun beruntung. Sekarang bagaimana? Terserah, kita lanjutkan saja ke arah yang sama. Lagi pula tidak akan ada yang berubah. Beruntung atau tidak, itu tidak terlalu berpengaruh saat ini, atau begitulah yang dipikirkan Sofia. Namun, cara berpikir seperti itu mungkin keliru. Tawa kering adalah yang terbaik yang bisa ia keluarkan. Belum sampai 5 menit setelah memutuskan untuk melanjutkan ke arah yang sama, sesuatu menghalangi jalan Sofia, memaksanya berhenti. Wow, anjing yang besar sekali, ia berusaha keras untuk menipu dirinya sendiri. Nyatanya, di depannya berdiri seekor hewan setinggi setidaknya 2,5 meter yang mungkin memiliki beberapa ciri seperti anjing, tetapi itu adalah sejenis serigala besar, bagaimanapun dilihat. Bulunya sebagian besar merupakan campuran perak gelap dan terang dengan bercak-bercak putih, dan di sepanjang punggung dan ekornya, beberapa sorotan oranye kecoklatan terlihat. Aku ingin slime-slime dari sebelumnya kembali, kumohon. Sofia berpikir sejenak bahwa ia lebih suka menghadapi slime-slime yang tampak lebih lemah dari saat ia tiba di dunia ini. Tidak, lupakan itu, namun, begitu ia mengingat penampilan mereka yang menggeliat dan berlendir, belum lagi kelainan yang memperlihatkan tentakel di tubuh mereka, gadis itu bergidik dan menatap serigala raksasa itu. Setidaknya ia terlihat berbulu. Dia sebenarnya akan menggemaskan, jika saja tidak sebesar itu. Dan fakta bahwa ia memamerkan taring raksasanya padaku, sama sekali tidak lucu. Ia berhenti sejenak. Itu buruk, Ekspresinya berubah saat ia fokus pada monster yang memamerkan taringnya dengan agresif. Baiklah, selamat tinggal. Menggunakan strategi yang sama yang berhasil ia gunakan pada para slime sebelumnya, Sofia berbalik. Lalu, ia melompat dan berlari cepat, mengerahkan seluruh kekuatannya. Memiliki fitur manusia super mungkin bukan hal yang buruk, bagaimanapun juga, itulah yang terlintas di benaknya saat melarikan diri hingga ia menoleh. Sayangnya, serigala raksasa itu juga tidak memenuhi standar manusia. Melarikan diri dari serigala biasa saja sudah mustahil. Meskipun tidak bisa mengejar Sofia, ia berhasil berlari dengan kecepatan yang sama, membuat seluruh cobaan itu sia-sia. Meski begitu, Sofia terus berlari dengan harapan daya tahannya lebih tinggi daripada predatornya. Harapan ini ternyata sia-sia juga. Baik serigala maupun gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat sedikit pun selama pengejaran mereka yang berkepanjangan. Menyadari bahwa ini tidak mengarah kemanapun, ia menginjak rem. Secara harfiah, Sofia berhasil berhenti begitu keras dan cepat sehingga ia bahkan merobek tanah di bawah kakinya, meninggalkan 2 jalur rem di belakangnya. Jelas tidak mengharapkan ini, serigala itu melesat melewatinya sebelum akhirnya bisa berhenti agak jauh dari gadis itu. Keduanya saling menatap cukup lama. Ia kemudian melirik kakinya dan tanah yang hancur. Gambaran batu besar yang hancur di tepi danau juga terlintas di kepalanya sesudahnya. Aku cukup kuat, tahu. Suaranya tidak terdengar meyakinkan.
Aku tidak yakin sesekuat apa serigala di dunia ini, apalagi kau sepertinya. Kasus istimewa dengan ukuran tubuhmu dan sebagainya. Atau bagaimana kau bisa mengimbangiku, tapi aku tidak berencana untuk kalah. Sofia mengambil posisi bertarung, agak mirip petinju, dan mencoba menenangkan dirinya. Tunggu sebentar, manusia, gadis. Aku tidak berniat melawanmu sejak awal. Tadinya, aku hanya ingin menakut-nakutimu karena kau akan memasuki wilayahku. Tapi, begitu kau mulai berlari dengan kecepatan tinggi, aku jadi, katakanlah, ingin mengejarmu. Sambil berkata begitu, Sofia memperhatikan ekor makhluk itu bergoyang-goyang seperti orang gila. Jadi kamu ingin bermain. Meskipun harga diriku terluka untuk mengakuinya, memang begitulah adanya. Serigala itu menundukkan kepalanya sebagai jawaban. Ayo, Sofia berlutut begitu ketegangan menghilang dari tubuhnya. Jangan menakut-nakuti aku seperti itu. Maafkan aku. Ekornya berhenti bergoyang ketika serigala itu tampak sungguh-sungguh meminta maaf. Tunggu sebentar, setelah lolos dari situasi hidup mati, dia akhirnya menyadari keanehan situasi tersebut. Ada apa? Serigala itu tidak mengerti reaksinya. Keduanya terus saling menatap dalam diam untuk beberapa saat. Kau bisa bicara. Sofia, yang benar-benar tidak pada tempatnya, menyuarakan satu hal yang paling mengganggunya. Kenapa tidak? Serigala itu memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan gadis aneh ini. Jadi, monster bisa bicara di dunia ini, ya? Dia bingung harus bereaksi seperti apa. Manusia, jangan bandingkan aku dengan monster biasa. Apa kau semacam bos monster? Seperti musuh terakhir di area ini. Meskipun tidak sepenuhnya benar, namun kenyataannya tidak terlalu jauh. Aku benar-benar sial, ya. Bahkan di dunia ini, hanya itu penjelasan yang mungkin baginya. Kau cukup menarik, manusia. Bagian terakhir terdengar lebih seperti sebuah pertanyaan. Hal yang sama juga berlaku untukmu, pria besar. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke sini, nak? Permukiman manusia berikutnya masih beberapa hari lagi, bahkan dengan kecepatanmu. Apa? Sofia berharap dia salah mendengarnya. Kamu tidak tahu. Kalau begitu, dari mana asalmu? Dasar idiot. Ia sudah lupa berapa kali ia mengeluh ke langit. Setelah itu, menyadari ekspresi bingung serigala di hadapannya, Sofia menjelaskan singkat bagaimana ia bisa sampai di sini sambil memastikan untuk menghina si pengawas itu setiap saat. Menyimpan rahasia konyol seperti ini sama sekali tidak terlintas di benaknya. Oh, aku tidak salah. Kau memang menarik. Ia menegaskan kembali penilaiannya sebelumnya, terdengar semakin yakin. Aku belum pernah mendengar tentang seseorang yang memasuki dunia ini dari dunia lain. Tunggu, kau benar-benar percaya padaku? Kamu bohong. Dia tampak sangat terkejut. Tidak, itu benar, tapi orang biasanya tidak akan percaya cerita seperti itu begitu saja, kan? Memang, kedengarannya sulit dipercaya. Tapi kau memang tampak sangat bodoh tentang dunia ini. Auramu juga terasa berbeda. Belum lagi itu jauh lebih masuk akal daripada menjadi manusia di dunia ini. Aku mengerti, Sofia tidak suka dicap sebagai orang luar dengan mudahnya. Jangan khawatir, hanya orang-orang dengan kekuatan sihir yang cukup tinggi yang bisa merasakan hal seperti itu. Manusia biasa tidak mampu. Setelah merasakan ketidaknyamanannya, serigala itu memberinya sedikit ketenangan pikiran. Jadi kamu bisa menggunakan sihir. Merasa lega, sedikit informasi itu membangkitkan minatnya. Tentu saja aku bisa. Ia terdengar puas. Tapi, nak, kau juga seharusnya bisa. Kekuatan magis yang kurasakan darimu, setidaknya, menyaingi kekuatanku sendiri. Aku belum pernah melihat sesuatu yang sedekat itu pada manusia manapun sebelumnya. Kau benar-benar monster dalam hal itu. Apa kau benar-benar manusia? Itu sama sekali tidak masuk akal.
Itu hal terakhir yang ingin ku dengar dari monster kelas bos. Dia juga menyadari bahwa dirinya tidak normal, tetapi mendengarnya langsung darinya membuat perasaannya jauh lebih buruk. Kamu seharusnya bangga, nak. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa memimpikannya kekuatan seperti itu. Lagi pula, sihir itu menyenangkan. Lagi pula, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Sihir, ya, konsep itu asing bagi Sofia karena bukan hal yang nyata di dunia lamanya. Menarik, aku harus mencobanya nanti. Ia segera tersadar. Semangat sekali. Bagaimana kalau aku mengajarimu? Aku sedang, senggang saat ini. Kedengarannya menarik untuk melatih kandidat yang menjanjikan sepertimu dalam sihir. Benarkah? Kau mau? Dia benar-benar senang dengan tawaran itu, tapi kemudian ragu. Tunggu, apa jebakannya? Nggak ada. Seperti yang ku bilang, aku lagi bosen banget, maksudku, aku lagi senggang nih, jadi kupikir, kenapa enggak? Ah, begitu, Sofia menatapnya dengan mata simpatik setelah mengetahui motif sebenarnya. Pokoknya, dia jadi bingung. Sebelum itu, siapa namamu, nak? Oh, ya, kita agak melewatkannya, ya. Namaku Sofia. Senang bertemu denganmu. Apa monster juga punya nama? Oke, monster bos atau apalah kalian sebenarnya. Sofia, ya. Senang bertemu denganmu. Soal namaku, orang-orang biasa memanggilku, tunggu, apa ya? Rasanya sudah lama sejak seseorang memanggilnya dengan namanya. Kurasa itu sesuatu yang dimulai dengan Fan. Enak juga, ya, Fan, maksudku. Kedengarannya bagus kalau kau tanya aku. Alarm-alarm berbunyi di kepalanya saat ia berusaha mencegahnya mengingat nama lengkapnya. Sofia sudah punya gambaran bagus tentang apa yang akan terjadi, dan ia ingin lari dari kenyataan ini. Lupakan kelas bos, pria di depannya itu benar-benar kelas mistis, dan itu terlalu berat untuk dihadapinya. Fan, ya, ia mengucapkannya keras-keras untuk menghayati nama itu, dan di saat yang sama, ekornya mulai bergoyang lagi. Nostalgia sekali. Ya, aku suka nama itu. Bagus. Sofia senang karena, setidaknya secara teoritis, dia masih bisa menyangkal siapa sebenarnya serigala di depannya. Sekali lagi, senang bertemu denganmu, Sofia. Senang sekali, Fan. Dan begitu saja, tepat di hari pertama di dunia baru, Sofia berkenalan untuk pertama kalinya. Sebuah perkenalan yang agak gila yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 4 mengalami keajaiban untuk pertama kalinya. Saat menjelajahi flora dunia baru, Sofia menemukan teman pertamanya, seseorang yang jelas tak pernah ia duga. Awalnya, ia mengira semuanya sudah berakhir karena ia bertemu monster bos setinggi lebih dari 2 meter yang mirip serigala, tetapi ternyata keduanya ternyata sangat akrab. Hei, Fan, apa aku benar-benar bisa belajar sihir? Sofia menatap teman barunya yang agak kebesaran dan berbulu. Keduanya kini bersantai di bawah rindang pohon, berteduh dari panas yang mencapai titik tertinggi sepanjang sore. Aku berasal dari dunia di mana sihir sebenarnya tidak ada. Jangan khawatir, dengan kekuatan sihir sebesar milik kita, menggunakan sihir semudah bernapas. Begitu ya, astaga, orang itu benar-benar mengacaukan statistikku, gumamnya dalam hati, menyadari bahwa dirinya punya kekuatan yang sebanding dengan monster mitologi. Di bawah bimbingan saya, Anda akan mempelajarinya dalam waktu singkat. Kamu sungguh percaya diri, Fan. Wajar saja. Aku sangat bangga dengan sihirku. Sungguh menenangkan. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu merapal mantra yang sangat panjang dan sangat memalukan atau semacamnya untuk menggunakan sihir, kan? Lagi pula, aku cukup pemalu. Mustahil aku bisa melakukan hal seperti itu di depan umum. Aku yakin aku akan mati karena malu begitu mencobanya. Dengan mata terbelalak, serigala itu menatap gadis di sebelahnya dengan tak percaya. Apa? Dia tidak mengerti reaksinya. Dia hanya terus menatapnya. Sofia,
Fen akhirnya angkat bicara. Sepertinya definisimu tentang kata malu sangat berbeda dengan maknanya di dunia ini. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia berikan hanyalah mengira mereka berdua menghadapi kendala bahasa. Di dunia ini, malu sama saja dengan merasa gugup atau malu-malu di depan orang lain, terutama saat berbicara dengan mereka, bahkan merasa tidak nyaman. Aku tidak tahu apa artinya itu bagimu, tapi itu jelas sesuatu yang lain. Itukah yang ingin aku sampaikan? Sofia memiringkan kepalanya. Dia butuh waktu lagi. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin kamu seharusnya malu, nak. Maksudku, sama sekali tidak malu. Sofia mengalihkan pandangannya dengan canggung. Memang benar, yah, setidaknya dulu begitu. Entahlah sekarang, waktu dewa itu membawaku ke dunia ini, entah bagaimana dia merusak kepribadianku. Atau setidaknya begitulah rasanya. Kedengarannya mengkhawatirkan. Apa kamu baik-baik saja, Sofia? Aku tidak yakin. Selama dia membuatku lebih percaya diri, aku sebenarnya akan senang karena aku kebalikannya sebelum datang ke sini. Lagi pula, aku tidak tahu persis apa yang dia lakukan padaku. Aku belum bertemu manusia lain untuk melihat seperti apa diriku dalam situasi itu. Ukuran sampelnya yang terdiri dari satu dewa dan seekor binatang mitos tidak terlalu representatif untuk melihat bagaimana kepribadiannya telah berubah. Oke, aku harus mengakui kalau kamu sekarang jadi teman ngobrol yang cukup menyenangkan. Walaupun aku tidak tahu bagaimana kamu dulu, perubahan ini mungkin sangat positif. Terima kasih. Rona merah tipis muncul di pipi Sofia karena dia tidak terbiasa menerima pujian. Fen melirik sekilas apa yang dimaksudnya tentang rasa malu tadi. Kurasa tidak apa-apa. Sepertinya si pengawas tidak berlebihan dengan peningkatan kepribadian yang disebutkannya tadi. Ngomong-ngomong, kembali ke masalah sihir. Dia sudah muak dengan dirinya yang jadi topik utama. Jadi, apa aku harus mempermalukan diri sendiri? Itu bakal jadi masalah besar. Benar, bernyanyi, ya, tidak. Hanya makhluk rendahan yang harus menggunakan nyanyian untuk menstabilkan alasan menyedihkan mereka tentang sihir. Yang kau maksud dengan makhluk rendahan adalah manusia biasa dan sejenisnya. Benar, Sofia langsung merasa kalau dia seharusnya tidak bertanya. Kebanyakan bisfok juga menggunakan mantra, meskipun tidak sepanjang dan serumit itu. Peri, dan terlebih lagi ras seperti Dryad, umumnya baik-baik saja hanya dengan kata-kata aktivasi. Intinya, semakin kau terhubung dengan alam, semakin mudah bagimu untuk mengaktifkan sihirmu, dan semakin besar kekuatan sihirmu. Seperti biasa, tentu saja ada beberapa pengecualian untuk aturan ini. Fen melirik Sofia di bagian terakhir. Jadi, ternyata ada lebih banyak ras daripada manusia, ya. Ini benar-benar terasa semakin fantasi setiap menitnya. Aku jadi ingin bertemu mereka suatu saat nanti. Kedengarannya seru kalau kau tanya aku. Bangsa buas tidak masalah. Mereka ada di mana-mana. Di sisi lain, Dryad atau Elf. Mereka biasanya hidup menyendiri, dan sulit untuk bertemu mereka. Begitu ya. Ia sedikit kecewa, tapi segera menepisnya. Yah. Bukannya aku harus begitu. Semoga saja ada keberuntungan. Oke, jadi, manusia biasa harus menggunakan mantra. Lalu bagaimana denganku? Katamu aku punya kekuatan sihir yang luar biasa. Apa itu berarti aku bisa menggunakan kata-kata aktivasi yang kau sebutkan? Kurasa aku bisa menerimanya. Tidak, dia cepat-cepat menolaknya. Dia merasa tertipu. Untuk pengecualian seperti Anda dan saya, memiliki gambaran yang cukup baik di dalam kepala kita sudah lebih dari cukup untuk menggunakan sihir. Benarkah? Kedengarannya seperti curang. Ia senang karena tidak perlu melantunkan mantra, tetapi baginya, hal itu semakin terasa seperti mode mudah, yang cukup mengkhawatirkan. Lihat, seperti itu, sambil berkata begitu, sebuah bola air dengan diameter sekitar 1 meter muncul di hadapan Fen, melayang bebas di udara. Luar biasa.
Dia sangat terkesan dengan pemandangan di depannya dan menatapnya dengan mata berbinar. Ini bukan apa-apa. Kau harus lihat aku mengerahkan seluruh tenagaku. Tapi aku tidak ingin menghancurkan seluruh area ini hanya untuk demonstrasi. Baik-baik saja. Dia merasa sangat senang karena mereka berdua tidak berakhir berkelahi saat konfrontasi pertama mereka sebelumnya. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Fan membiarkan airnya menghilang dan menghadapinya. Tentu, sepertinya menyenangkan. Tapi, bagaimana caranya aku melakukannya? Seperti yang sudah kubilang, bayangkan saja membentuk bola air di depanmu dan cobalah. Fan membuatnya terdengar terlalu mudah, atau setidaknya begitulah yang dipikirkan Sofia. Coba kita lihat, air terkumpul, membentuknya menjadi bola. Sambil berpikir keras, udara di depannya menunjukkan sedikit distorsi. Oke, ini tidak ada gunanya. Sambil menutup mata, ia mencoba memvisualisasikan gambaran yang telah terbentuk di benaknya. Mendengar suara kagum serigala itu, ia perlahan membuka matanya lagi. Wow, di hadapan gadis itu, gumpalan air yang sangat besar mengapung bebas. Bentuknya memang tidak persis seperti bola, tapi cukup mirip, dan entah kenapa, hampir 2 kali lebih besar dari demonstrasi Fan. Lumayan untuk percobaan pertamamu, lumayan juga. Makasih banyak Baah. Kehilangan konsentrasi setelah dipuji, masa air itu berhenti mendengarkan Sofia, menyebabkan hukum gravitasi kembali berlaku. Air itu menghantam tanah dengan suara cipratan yang sangat besar dan membasahi keduanya dari ujung kepala hingga ujung kaki, atau bahkan telapak kaki dalam kasus Fan. Dengan ekspresi menghakimi, serigala itu menatap gadis itu dengan kecewa. Jadi, begitulah yang terjadi, ya. Dia hanya menggaruk pipinya. Setelah menenangkan diri setelah mendesah, ia memberinya beberapa nasihat. Meskipun makhluk kuat seperti kita tidak membutuhkan mantra dan sejenisnya, kita tetap harus menjaga konsentrasi dengan baik saat menggunakan sihir. Aku akan mengingatnya. Saya harap begitu. Keduanya menatap pasangan mereka yang basah kuyup untuk beberapa saat. Rawa, ya, kamu sama sekali tidak terlihat imut. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa setelah melihatnya menyusut lebih dari setengahnya karena bulunya yang menempel erat, dia menyuarakan pendapatnya tentang penampilan barunya. Kau, Fan menahan amarahnya, lalu menyindir gadis itu. Kau harus lihat dirimu sendiri, nak. Airnya juga cukup memengaruhi penampilanmu. Karena terlalu sibuk dengan Fan sampai sekarang, ia akhirnya menunduk. Rambutnya masih basah kuyup, beberapa helai menempel di wajahnya. Mirip dengan pakaiannya yang menempel di tubuhnya dan berantakan total. Kau benar, meskipun tidak separah Fan. Setidaknya aku tahu cara memperbaiki penampilanku. Saat ia tampak agak cemberut, angin kencang terbentuk di sekitar serigala yang tampak menyedihkan itu. Pemandangan itu hampir tampak seperti tornado yang menelan Fan bulat-bulat. Beberapa saat kemudian, angin ini menghilang lagi, hanya menyisakan seekor binatang yang benar-benar kering. Namun, ia mungkin sedikit berlebihan. Kau terlihat sangat lembut. Mata Sofia berbinar-binar saat menatap bola bulu raksasa itu. Berkat angin yang meniup bulunya jadi lebih tebal. Hei, Fan. Bolehkah aku menyentuhmu? Kelihatannya sangat nyaman disentuh. Tanpa menunggu jawabannya, ia sudah mendekatinya, menantikan bulu-bulu halus itu. Berhenti di situ, nak. Dia mundur selangkah karena tak suka ekspresi Sofia. Pertama-tama, keringkan dirimu dulu. Entahlah caranya, aku juga tidak peduli. Dia terus memperpendek jarak sambil membuat gerakan mencurigakan dengan tangannya di udara. Aku benar-benar tidak suka tatapan matamu. Merasa sedikit merinding, Fan memutuskan untuk bertindak sendiri. Angin kencang itu kembali terbentuk, tetapi kali ini terjadi di sekitar Sofia. Tersadar kembali ke dunia nyata, ia segera menyadari betapa terjepitnya dirinya,
tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Ah! Ia berhasil menjerit singkat sebelum angin bagai tornado menelannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, seorang gadis yang tampak menyedihkan muncul kembali. Kukuku, sepertinya akulah yang tertawa terakhir. Fen mencibir sambil menatap Sofia. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya pun sudah usang. Pakaiannya bahkan lebih kusut dari sebelumnya karena angin tak kenal ampun. Grer, itu pantas dihukum. Tunggu sebentar, ini hukumanku untukmu. Petik 2. Lalala, aku nggak dengar. Berpura-pura nggak tahu, Sofia melompat ke arah serigala itu dan mendarat di atas punggungnya. Sudah kuduga. Kamu lembut banget, Fen. Itu sama sekali tidak membuatku senang. Merasa kalah dan sedikit dilecehkan, ia dengan malu menundukkan kepala dan membiarkan gadis itu berbuat sesuka hatinya. Percakapan mereka berlangsung cukup lama, dan kurang lebih begitulah cara mereka berdua menghabiskan sore itu. Bab 5 Makanan pertama di dunia baru. Sofia entah bagaimana berhasil mempelajari dasar-dasar sihir air setelah Fen memberinya demonstrasi singkat. Setelah mereka selesai bermain-main, dan gadis itu sudah muak bermain-main dengan bulu serigala, ia akhirnya tenang. Fen, aku mulai lapar. Setelah puas mengelus-elus teman berbulunya, Sofia menyadari perutnya kosong. Karena kamu bilang begitu, aku juga belum makan apapun hari ini. Oke, ayo berburu sekarang. Tiba-tiba dia tampak sangat bersemangat. Sofia tidak menunjukkan antusiasmenya. Berburu itu menyenangkan, tahu. Tentu saja kau merasa begitu, Tuan Predator Karnivora. Ia memutar bola matanya. Aku tidak begitu merasakannya. Apa tidak ada alternatif lain? Alternatif? Bagaimana kalau, kamu tahu, buah-buahan atau sayur-sayuran untuk aku makan? Gegel, jangan bilang kamu salah satu manusia yang menolak makan daging. Tuan Karnivora pada dasarnya tidak cocok dengan orang-orang yang menjalani gaya hidup vegetarian atau vegan. Saya bisa makan daging dengan baik, tapi berburu, di sisi lain, adalah bagus kalau begitu, dia benar-benar lega. Ngomong-ngomong, meskipun ada beberapa buah di daerah ini, aku sarankan untuk tidak memakannya. Mengapa? Pada dasarnya semua yang ada di tempat ini sangat beracun. Jika manusia biasa mencoba apapun dari sini, mereka akan mati dengan menyakitkan dalam hitungan menit. Yah, kau bukan manusia biasa, tapi tetap saja kedengarannya tidak menyenangkan, kan? Tidak juga. Yang lebih parah lagi adalah buah rasputam yang menjijikkan itu, bahkan bisa membunuh orang sehebat aku jika dimakan beberapa buah. Apa sekarang? Sofia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Atau sebenarnya, kedengarannya agak familiar, mungkin aku salah ingat namanya. Buah-buahan merah kecil dengan duri di seluruh kulitnya. Untungnya, itu membuat mereka cukup mudah dikenali. Pohon tempat mereka tumbuh juga mudah dikenali karena tidak banyak pohon yang tumbuh horizontal di dekat tanah. Astaga, rasputam. Lebih parahnya lagi, buah-buahan ini konon lezat, artinya begitu Anda menyadari mereka beracun, semuanya sudah terlambat. Apa? Wajahnya kehilangan semua warna karena deskripsi buah ini terdengar anehnya familiar. Apakah ada yang salah? Tidak, sepertinya aku nyaris lolos dari kematian, lagi. Begini, ada buah di dunia lamaku yang bentuknya persis sama, tapi sebenarnya bisa dimakan. Jadi, waktu aku lihat buah rasputam itu di sini, aku hampir coba, tapi kuurungkan niatku. Lagi pula, ini dunia yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Kamu cukup beruntung, bukan? Aku tidak yakin soal itu. Malahan, Sofia yakin yang terjadi justru sebaliknya. Baiklah, setelah semuanya jelas, ayo kita berburu. Fen sudah cukup bicara dan ingin segera bertindak. Berburu hewan dengan tangan dan memakannya. Gadis, makhluk rendahan memang diciptakan untuk dimakan oleh yang kuat. Tak perlu merasa ragu. Sebagai karnivora yang besar dan kuat, seluruh dunia adalah prasmanan makan sepuasnya bagi Fen.
Kurasa bukan begitu cara kerjanya. Tunggu sebentar, Fen. Dia menyadari ada sesuatu yang mengganggu dalam pernyataannya. Ada apa sekarang? Tadi, kau juga melabeli manusia sebagai makhluk rendahan. Jangan bilang kau juga memakannya. Karena dia manusia, atau setidaknya terlihat seperti manusia, Sofia tentu saja harus mengomentari itu. Ah, rasanya sama sekali tidak enak. Dia meringis kecil sambil mengakuinya. Jadi kau benar-benar mencicipinya. Dia tampak ketakutan. Yah, dulu, manusia selalu mencoba menyerang dan menjatuhkanku. Tentu saja, aku membela diri, dan mungkin aku menggigit lenganku, atau tubuh bagian atasku saat itu. Kemudian, aku hanya menghancurkan mereka dengan sihirku, dan mereka berhenti menyerangku. Aku mengerti, tidak ada cara lain, ya. Tepat. Asal kau tak mau mencobaiku. Sofia tak mau membahas topik itu lebih jauh. Lagi pula, secara logika, Fen memang bukan pihak yang salah. Aku tidak akan mencicipi seorang teman. Belum lagi, dengan kekuatanmu yang terpendam, kau bisa melukaiku dengan serius dalam prosesnya. Bagus kalau begitu. Ngomong-ngomong, gadis, mengapa kamu begitu ngotot tidak mau berburu makanan? Yah, aku belum pernah berburu sebelumnya. Yang terpenting, itu juga berarti kau harus menguliti hewan apapun yang kubunuh, kan? Belum lagi mengutak-atik isi perut dan sebagainya, mana mungkin aku bisa melakukan itu? Menjijikkan sekali. Membayangkannya saja membuatku merinding. Aku mengerti. Fen akhirnya mengerti alasan sebenarnya dari rasa jijiknya. Tenang saja, ada sihir untuk itu. Kau bisa menguliti buruanmu dengan sihir. Lagi pula, meskipun penampilanku seperti ini, aku sendiri tidak suka makan bulu. Aku tidak suka rasanya di mulut. Kau berbeda, Fen. Silakan memujiku lebih lagi. Itu belum tentu. Omong kosong, bukankah sihir terlalu maha kuasa? Apa memang seharusnya begitu? Dia tidak yakin sihir seharusnya bekerja seperti itu. Yang kuat tidak terikat oleh aturan dan keyakinan yang lemah. Karena kita bisa memanipulasi sihir secara langsung, pada dasarnya kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Menjadi kuat tentu saja nyaman, ya. Kau benar, Sofia. Oke, baiklah. Ia menyerah. Ayo kita cari makan. Perutnya menang. Ayo kita tunjukkan pada yang lemah di mana mereka berada. Pola pikir Fen sudah mulai merusak gadis itu. Tapi jangan yang imut-imut, ya. Namun, itu adalah kerusakan yang perlahan. Baiklah, itu kompromi yang bisa saya terima. Setelah akhirnya menyetujui sesuatu, keduanya bangkit dan meninggalkan tempat nyaman mereka di bawah naungan pohon, mencari mangsa. Jadi, aku belum pernah berburu sebelumnya. Ada saran untuk yang baru pertama kali berburu. Sambil berjalan berdampingan melintasi padang rumput, ia menyapa serigala itu. Sihir, itu jawabanmu untuk segalanya, bukan? Tentu saja, aku sudah menyempurnakan sihir deteksiku, dan aku bahkan tidak perlu menyebutkan betapa percaya dirinya aku dengan kemampuan seranganku, kan? Tentu, sihir deteksi, ya. Bagaimana cara kerjanya? Gampang. Kau cuma, Fen kesulitan menjelaskan sihirnya. Rasakan saja di mana mangsamu berada. Rasanya, katamu, kamu nggak terlalu jago ngajarin guru, ya. Sofia nggak tahan dengan penjelasan yang setengah-setengah seperti itu. Aku menemukan mangsa yang bagus. Sofia, apa kau bisa melihat gugusan pohon sekitar setengah kilometer di sebelah timurmu? Dia menunjuk ke seberang dataran. Timur. Dia melihat ke arah yang disebutkan Fen dan menyipitkan mata. Ya, aku tahu. Memangnya kenapa? Hanya ada beberapa pohon dan beberapa semak berbuah jeruk, sejauh yang kulihat. Matamu cukup tajam. Dia tidak menyangka dia bisa melihat buah itu. Ya, ia bingung harus bersikap seperti apa. Sebelum datang ke dunia ini, penglihatannya memang tidak sebaik dulu. Di balik semak-semak, ada mangsa lezat yang bersembunyi. Benarkah?
Sofia menyipitkan matanya lebih lebar untuk mengenali hewan apa yang Fen bicarakan. Tidak, yang kulihat cuma semak-semak itu. Kamu seharusnya tidak melihatnya, tapi merasakannya. Dia mengoreksi pendekatannya. Itu lagi, rasakan itu, rasakan itu. Menutup matanya karena toh dia seharusnya tidak melihat, Sofia berkonsentrasi pada titik yang disebutkan serigala itu. HRMM, HRMM. Hei, Fen, kau hanya mempermainkanku, ya. Aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jangan cepat menyerah, nak. Sudah kubilang ada sesuatu di sana. Fokuslah pada area itu dan rasakan kekuatan yang terpancar dari tempat itu. Baiklah, dengan sedikit cemberut, ia terus fokus pada target. Mungkin itu semacam radar. Ia tiba-tiba bertepuk tangan. Ada semacam titik merah muncul di kepalaku. Lihat, sudah kubilang begitu. Itu sangat berguna. Begitu kau semakin mahir, kau bahkan bisa tahu jenis monsternya, atau seberapa kuatnya. Yah, bukan berarti kekuatan mereka penting bagi orang seperti kita. Kau agak bangga dengan kekuatanmu, ya. Dia memperhatikan bagaimana Fen selalu menyombongkannya setiap kali ada kesempatan. Kamu juga akan segera menikmatinya. Oke, sekarang setelah kamu menguasai dasar-dasarnya, ada dua monster lain yang bersembunyi di suatu tempat. Cobalah temukan mereka. Tentu, merasa termotivasi setelah keberhasilannya, Sofia melanjutkan latihan sihir deteksinya. Butuh waktu lebih dari 5 menit sebelum akhirnya ia kehilangan konsentrasi dan menatap Fen dengan ekspresi cemas. Belum bisa, gadis. Ya, sepertinya begitu. Kamu bilang ada 2 monster, tapi sejauh ini, aku menangkap 4, tidak, 5 sinyal. Rupanya, aku melakukan sesuatu yang salah. Sofia tidak mengerti mengapa dia terdengar begitu terkejut. Kamu, di mana kamu mendeteksi mereka? Coba lihat, ada sekelompok 2 orang sekitar 2 kilometer di sebelah kiri kita, 2 lagi, hampir 6 kilometer di depan kita, dan yang terakhir, ada titik merah kecil sekitar 7, mungkin sedikit lebih, kilometer di belakang kita, kurasa. Ada apa, Fen? Dia memiringkan kepalanya, masih tidak mengerti reaksinya. Akhirnya ia tersadar. Mungkinkah, Fen, kau hanya menemukan 2 monster karena jangkauan sihir deteksimu tidak begitu luas? Ia tampak sangat puas setelah mengetahui alasannya. Rank bukan segalanya. Dia benar sekali. Kau masih belum bisa memahami detail dari deteksimu, kan? Bukankah kau sendiri yang bilang kalau detail seperti kekuatan dan sebagainya tidaklah penting bagi makhluk sekuat kita? Kurang ajar kau, jelas malu, dia mencoba untuk tetap tenang di bawah godaannya. Ngomong-ngomong, kesampingkan dulu. Akhirnya, menyadari bahwa ia berlebihan, Sofia memutuskan untuk mengganti topik. Bagaimana kita memburu monster itu, binatang? Apapun itu sekarang. Cari tahu sendiri, nak. Fen yang masih marah memalingkan mukanya. Ayolah, maafkan aku, oke. Aku tidak bermaksud menggodamu, sebanyak itu. Aku masih mencari tahu seberapa besar dewa itu telah mengacaukan kepribadianku. Itu terjadi tanpa sadar. Itu alasan yang sangat berguna. Itu benar. Baiklah, sambil mendesah, serigala itu menyerah dan berjalan menuju target yang telah dilihatnya di awal. Yai, Sofia segera mengikutinya, dan keduanya berhenti sekitar 100 meter di depan sekelompok pohon. Seharusnya itu cukup dekat. Aku baru saja melihat sesuatu bergerak di balik semak-semak. Apakah kamu meragukanku? Yah, yang kulihat hanyalah titik merah. Masih sulit bagiku untuk sepenuhnya memahami hal ajaib ini. Kalau begitu, perhatikan aku baik-baik. Akan kutunjukkan padamu keindahan sihir. Ayo, Fen. Mengikuti perintahnya, Sofia menatapnya dan dengan penuh semangat menunggu sesuatu terjadi. Segera setelah itu, 3 tombak semi-transparan, yang tampaknya terbuat dari es, terbentuk di hadapan serigala itu. Setelah terbentuk,
Tombak-tombak itu melesat ke arah semak-semak dengan kecepatan luar biasa, diikuti oleh jeritan kesakitan. Mo, suara itu tidak bertahan lama sebelum keduanya mendengar gemuruh lembut seolah-olah sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Sofia tidak tahu jenis binatang apa yang baru saja dibunuhnya, tetapi dia merasa teriakan itu terdengar familiar. Ayo kita pergi dan melihat hasil rampasan kita. Ya, sambil berkata demikian, keduanya mendekati semak-semak tempat teriakan itu berasal dan memeriksa area tersebut. Satu kau, siap untuk dimakan. Aku tidak akan bilang siap, tapi... Tunggu, kau, ya, sudah cukup dekat. Sofia menatap hewan yang disembelih itu sambil merenungkan namanya. Dari sudut manapun ia memandang, itu adalah sapi yang sangat normal, meskipun mungkin sedikit lebih kecil. Dengan asumsi koko ini tidak secara alami dilengkapi dengan tombak es yang mencuat darinya. Kelihatannya lezat, bukan? Benarkah? Gadis itu kesulitan untuk menyetujuinya, melirik lagi ke arah bangkai binatang itu, penuh dengan es berdarah. Sekarang kita tunggu sampai darahnya keluar, baru kita bisa mulai menguliti dan mempersiapkannya. Tentu, sekitar 1 jam berlalu sejak kau menemui ajalnya yang membeku. Fen menunggu sampai darahnya cukup banyak dan mulai menggunakan sihir pengulitnya. Karena sama sekali tidak ingin mempelajari sihir khusus ini, Sofia memutuskan untuk tidak menonton dan malah mengumpulkan kayu bakar. Baginya, setidaknya, daging harus dipanggang dengan benar. Ia tidak tahu bagaimana perasaan Fen tentang topik ini, tetapi mungkin ia tidak masalah dengan apapun asalkan dagingnya banyak, begitulah pikirnya. Saat daging itu samar-samar menyerupai sesuatu yang biasa ia makan di supermarket di dunianya sebelumnya, berkat serigala yang memotongnya menjadi beberapa bagian dengan menggunakan semacam bilah angin yang dibuat dengan sihir, keduanya duduk di sebelah api unggun yang dinyalakan dengan mudah oleh sihir api Fen. Kau benar-benar berguna. Sofia kagum dengan betapa serba bisanya dia. Ajari aku beberapa sihir itu nanti, ya. Tentu saja, tapi makanan adalah yang utama. Ya. Fen melemparkan sepotong besar daging ke atas batu pipih tepat di samping api, memanggangnya sebentar. Rupanya, ini cara favoritnya menyantap daging kau. Sofia menanggapi dengan komentar yang cukup rakus. Di sisi lain, ia menggunakan potongan daging yang lebih kecil, yang ia tancapkan di dahan sebelum menancapkannya ke api, memanggangnya pada suhu yang lebih tinggi. Saat mereka menikmati acara barbeque mereka, meskipun Sofia kehilangan beberapa sayuran sebagai lauk, matahari mulai terbenam, dan lingkungan sekitar mereka perlahan berubah gelap. Selanjutnya bab 6 krisis identitas pertama.